Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi masih melanjutkan hadis yang kemarin, masih bab salam, fadilatis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illahi ta'ala wa du'ahullahu fil ardi fa'asyahu bainakum fa inna rajula al-muslima ila akhirih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu utawi assalam. Hari ini assalam min asma'illahi ta'ala, iku setengah saking piro-piro namane Allah. Min asma'illahi ta'ala, iku setengah saking piro-piro namane Allah. Min asma'illahi ta'ala, iku setengah saking piro-piro namane Allah ta'ala. Jadi assalamu itu termasuk dari salah satu asmaul husnanya Allah. Assalam, keselamatan. Jadi assalam itu memang yang dipakai di Nabi itu memang assalamu yang termasuk nama Allah. Allah pun itu juga nama. Jadi Allah itu namanya Tuhan yang memang hak untuk disembah, itu ya namanya ya itu semua. Allah, Assalam, Al-Muhaimin, banyak itu disebutkan di Al-Quran, itu lengkap 99. Wa doa kang kang manggonake, wa doa kang manggonake, wa doa kang manggonake hu ing assalam, hu ing assalam, hu ing assalam, Allahu sapa Allah, Allahu sapa Allah, Allahu sapa Allah, fil ardi ing dalem bumi. Jadi Allah meletakkan assalam, istilahnya keselamatan, itu ya diletakkan di bumi. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fafsyau mongko nyebarake sapa sira kabeh. Fafsyau mongko nyebarake sapa sira kabeh.
Fafsau mongko nyebarake sapa sira kabeh. Hu ing assalam. Hu ing assalam. Hu ing assalam. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Jadi Nabi menyuruh kita itu untuk menyebarkan salam. Fainar rajula mongko satemene wong lanang. Fainar rajula mongko satemene wong lanang. Ini penggambarannya di Nabi. Nabi buat gambaran tentang laki-laki. Al muslima kang muslim. Al muslima kang muslim. Al muslima kang muslim. Idza marra ing dalem nalikane lewatan sapa ar-rajul al-muslim. Jadi dipanjang ar-rajul al-muslim. Terus tambah itu dibuat rujukan. Idza marra ing dalem nalikane lewatan sapa ar-rajul al-muslim. Idza marra ing dalem nalikane lewatan sapa ar-rajul al-muslim. Bikaumin kelawan suwiji kaum. Bikaumin kelawan suwiji kaum. Bikaumin kelawan suwiji kaum. Jadi gambarannya Nabi kasih gambaran ada seorang laki-laki muslim melewati suatu kaum. Fasallama nuli salam sapa ar-rajul al-muslim. Fasallama nuli salam sapa ar-rajul al-muslim. Alaihim ing atase kaum. Alaihim ing atase kaum. Alaihim ing atase kaum. Faratu nuli bales sapa kaum. Faratu nuli bales sapa kaum. Faratu nuli bales sapa kaum. Alaihi faratu nuli bales sapa kaum. Alaihi ing atase ar-rajul al-muslim. Kana mongko ana lahu iku keduwe ar-rajul al-muslim. Kana mongko ana lahu iku keduwe ar-rajul al-muslim. Alaihim ing atase kaum. Alaihim ing atase kaum. Fadlu darajatin apa luweh siji derajat. Fadlu darajatin apa luweh siji derajat. Fadlu darajatin apa luweh siji derajat. Bidadkirihi sebab ngelingake sapa ar-rajul al-muslim. Bidadkiri kelawan ngelingake sapa ar-rajul al-muslim. Bidadkirihi kelawan sebab. Bidadkirihi sebab ngelingake sapa ar-rajul al-muslim. Iyahum ing kaum. Iyahum ing kaum. Iyahum ing kaum. Assalama ing salam. Ini gambarannya. Jadi ada sini itu menjelaskan bahwasanya, tapi yang itu belum saya selesaikan. Salam itu memang assalamu itu termasuk asmaul husna, ya kan? Masuk asmaul husna yang artinya maha keselamatan. Jadi Nabi memerintahkan kita itu untuk menyebarkan salam. Yang salam yang diperintahkan Nabi ya memang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi gambarannya Nabi kasih gambaran. Ketika ada satu laki-laki muslim ketika melewati satu kaum atau satu rombongan istilahnya,
satu rombongan, lalu dia memberi salam ke semuanya, dia kan satu, dia menyalami satu rombongan gitu kan bayangannya. Nah, itu lalu satu kaum itu membalas salamnya si laki-laki tadi, laki-laki muslim tadi. Gimana? Maka orang yang memberi salam terlebih dahulu tadi, rajul al muslim tadi, laki-laki muslim, itu lebih 1 derajat. Pahalanya itu melebihi pahalanya yang satu kaum tadi, lebih dari 1 derajat. Kenapa kok dilebihi? Kenapa kok lebih istilahnya lebih mulia? Lebih mulia karena dia itu mengingatkan dengan namanya Allah As-Salam. Jadi mengingatkan. Kalau seandainya orang itu kan kemarin sudah dijelaskan, hadis yang kemarin kan dijelaskan. Kalau seandainya orang itu memulai salam terlebih dahulu, maka dia paling mulia dengan Allah dan Rasulnya. Makanya caranya dekat dengan Allah itu caranya mudah ya, gratis juga ya kan. Itu kan caranya dengan memberi salam terlebih dahulu. Tapi tetap ada aturannya. Contoh seperti ini, fikihnya seperti ini. Jadi ketika orang contoh laki-laki, ini hukum, ini saya jelaskan. Jadi ketika hukum-hukumnya salam kemarin, berarti ketika memberi salam hukumnya sunnah. Berarti ketika menjawab wajibnya apa? Wajib menjawab. Yang pertama kali menjawab. Ini, jadi memberi salam itu sunnah. Jadi menjawabnya fardu kifayah. Ini kok habis. Ada spidol lagi kan? Ada. Ini normalnya. Berarti ketika salam itu sunnah, ketika menjawabnya itu fardu kifayah. Jadi ketika nanti hukum-hukumnya, ketika laki-laki menyalami perempuan, hukumnya gimana? Laki-laki menyalami laki-laki, hukumnya gimana? Gitu kan? Itu ada hukum-hukum tersendiri. Jadi ada adabnya juga. Jadi ketika laki-laki sama laki-laki, itu memang sama. Memberi salam ya sunnah, menjawabnya ya fardu kifayah. Jika seperti ini kasusnya, jika seperti laki-laki memberi salam ke perempuan, gimana hukumnya? Ketika laki-laki memberi salam ke perempuan, itu hukumnya makruh. Kalau laki-laki itu sama sunnah. Kalau selainnya pasti sunnah lagi. Apapun kayak kejadiannya laki-laki dengan anak kecil atau perempuan dengan anak kecil, itu tetap sunnah. Seperti halnya kayak ini contoh, kamu di jalan gitu, ketemu perempuan, jangan disalami, makruh itu, makruh. Dan juga perempuannya juga ini enggak harus menjawab. Jadi itu kalau perempuan ke laki-laki apalagi. Kalau perempuan ke laki-laki malah bisa jadi haram. Karena apa? Karena suaranya itu aurat. Itu aja. Itu mudahnya ketika hukum-hukum salam. Jadi ketika perempuan ya sunnahnya ya ketika sama perempuan. Ketika
jangan kok asal ceplos gitu. Ada aturannya tersendiri. Ketika memberi salam kepada orang lain itu ada aturannya sendiri. Jangan tiba-tiba ketemu orang semua kamu salami, ada aturannya. Jadi yang kamu salami yang boleh-boleh saja gitu. Yang nggak boleh ya jangan dilakukan. Gitu. Itu aja. Itu adabnya ketika salam. Apalagi laki-laki sama perempuan muda itu kan malah kayak goda kan, kesannya kan goda malah ya kayak gitu malah makruh, malah bisa-bisa jadi haram, itu kalau seandainya aman dari fitnah. Kalau seandainya menimbulkan fitnah bisa jadi haram, dosa memberi salamnya. Kayak gitu, tergantung tempatnya. Ketika kalian itu memberi salam itu ada tempat-tempatnya tersendiri. Ketika laki-laki ya sama laki-laki gitu aja. Seperti kayak gini itu masih tetap sunnah. Karena apa? Karena terhindar dari fitnah. Itu masih nggak apa-apa. Ketika di majelis ilmu itu masih nggak apa-apa. Kan ada kan? Ketika ada orang ramai itu kan pengajian itu kan ramai itu kan. Di depan kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu kan. Itu sunnah tetap. Ya menjawabnya tetap wajib. Dah, itu hukum-hukumnya ketika salam. Jadi ini gambarannya ketika laki-laki satu memberi salam kepada rombongan. Gimana? Ya memang sama. Jadi fardu kifayah. Jika seandainya satu laki-laki dengan rombongan, berarti rombongan. Jadi gimana? Fardu kifayah kan? Fardu kifayah. Jadi kalau seandainya sudah ada yang menjawab satu, jadi yang lainnya tergugurkan dosanya. Jadi seandainya sudah ada yang menjawab sebagian, itu sudah cukup untuk mencukupi fardunya rombongan tadi ketika diberi salam. Berarti itu sama. Nah itu hukum-hukumnya ketika salam kepada sesama. Dah, itu lanjutkan. Fa'ilam yaruddu mongko lamun ora jawabi sapa kaum. Fa'ilam yaruddu mongko lamun ora jawabi sapa kaum. Fa'ilam yaruddu mongko lamun ora jawabi sapa kaum. Radda alaihi ngatasi ar-rajul al-muslim. Alaihi ngatasi ar-rajul al-muslim. Gimana kalau seandainya satu rombongan itu gak ada yang menjawab? Radda mongko jawabi alaihi ngatasi ar-rajul al-muslim. Alaihi ngatasi ar-rajul al-muslim. Man sapa wong. Ini kita pakai wong aja enggak apa. Man sapa wong. Siapapun itu. Huwa kang utawi man khairon iku luwih bagus minhum tinimbang kaum watiaku lan luwih bagus. Ini jadi seandainya kok satu rombongan itu seandainya nggak ada yang mau jawab, dosa, itu semuanya dosa, tetap dosa. Yang satu rombongan tetap dicap dosa semuanya. Tapi karena nggak mau jawab salam gitu aja. Dan terus adanya kan itu satu kaum aja, itu kan nggak ada lainnya, satu rombongan aja.
Ya siapa? Kok katanya kok masih ada? Nabi bilangnya masih ada. Nah, yang jawab itu malah malaikat. Makanya bilangnya man huwa khairon minhu wa atyabu. Orang yang lebih atau zat atau makhluk yang lebih lebih baik daripada kaum tersebut tadi yang nggak mau menjawab salamnya si rojul al muslim. Udah bagus, udah memulai salam itu udah bagus karena sekarang itu nggak jarang. Kadang itu memberi salam ke orang lain yang nggak kenal apalagi itu bisa jadi malah apa sih so asik gitu kan, itu kadang kan gitu, padahal itu adab aslinya ketika dulu itu biasanya kalau saya itu dulu ketika sama orang lain pun tetap ketika bertemu ya tetap assalamualaikum gitu, assalamualaikum ya jawab jadi kayak berpapasan biasa itu assalamualaikum gitu, assalamualaikum gitu. Jadi dulu ketika kayak udah dibiasain antara anak pondok dengan anak pondok lain contoh itu ya biasa gitu. Ya ketika berpapasan itu ya salam gitu. Assalamualaikum gitu. Kayak jawab. Bukannya kok tiba-tiba dibilang so asik, enggak, itu memang ada. Pastinya ketika orang itu mau memulai salam itu udah bagus dan ingatin kalau seandainya ada Allah, misalnya assalam, dah diingatin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak gitu, itu kan udah diingetin. Kadang kan kalau seandainya enggak salam-salaman biasanya kayak mukanya itu loh, mukanya kadang itu kalau berpapasan itu kadang nggak enak mukanya. Kalau bisa jadi sumeh atau ceria istilahnya. Kalau seandainya kamu beri salam itu kadang malah bisa jadi enak gitu hatinya, karena bisa buka suasana istilahnya kan. Ketika kadang orang itu papasan kan nggak enak kan istilahnya, sayang canggung kan istilahnya. Kalau dulu ketika biasanya laki-laki sama laki-laki kan biasanya kayak gitu, yang ini habis futsal itu, yang ini habis ke masjid itu kan papasan, itu kan kadang canggung itu. Itu bisa enak gitu, bisa enak kan, malah bisa akrab kadang tanya nama, tanya kamu mau mana gitu kan, kayak gitu. Itu udah dibiasain kalau di sana. Kalau seandainya kayak sekarang contoh kayak di sini pun memang nggak adatnya ya, memang nggak adatnya. Palingan itu kan paling nggak itu kan disapa gitu kan, adik gitu kan, kadang kan kayak gitu. Itu kan paling mudah gitu. Tapi kan aslinya paling bagus aslinya ya salam gitu. Apalagi ketika sama guru itu, ketika di jalan itu kadang salam sekaligus ya musafahah gitu, salam-salaman itu disalami itu sekalian kan, assalamualaikum warahmatullahi sama sekalian salaman. Itu ketika kayak sama orang yang lebih tua ataupun sama guru gitu kan, kalau ketemu di jalan. Ketika di sana itu udah biasa. Kalau di sini mungkin nggak terlalu biasa karena memang nggak dibiasakan itu kan, nggak dibiasakan. Kalau di sana sudah biasa, di Kudus sudah biasa. Nah, hadis yang menjelaskan tentang hukumnya ketika satu laki-laki bertemu satu rombongan, itu contohnya. Karena kenapa dicontohkan laki-laki di Nabi? Karena itu paling aman istilahnya. Enggak kok tiba-tiba di Nabi itu buatnya contohnya ketika ada perempuan satu, enggak kan? Contohnya itu satu laki-laki muslim gitu kan. Dah. Tuh, hukum-hukumnya ada paham kan? Tadi dah. Tuh, selanjutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi billahi man badahum salam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi sak temene paling utamane menungso, para menungso. Inna aulan nasi sak temene paling utamane para menungso.
Inna aulan nasi satemene paling utamane para manungsa. Billahi kelawan Allah. Inna aulan nasi satemene paling utamane manungsa. Billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah. Sama, ini sama hadis yang kemarin. Man iku wong bada iku lamun ngawiti sapa man hum ing anas bisalami kelawan salam. Jadi ini bayangannya seperti ini. Contoh ada orang satu bertemu dengan orang satu. Jadi papasan. Siapa yang paling utama di hadapan Allah ketika kedua orang ini? Ya, memang badahum bis salam, yang memulai salam terlebih dahulu. Itu lebih dekat dengan Allah. Karena apa tadi? Sebabnya mengingatkan bahwasanya ada Allah, mengingatkan Allah. Ada mengingatkan Allah itu bukan mudah. Misalnya kadang lupa itu kapanpun itu bisa terjadi. Itu kalau seandainya kalian bisa biasain seperti itu, ya kamu bisa biasain di tempat-tempat tertentu. Kalau seandainya kadang itu di sini belum tentu bisa diterima, istilahnya kalau tiba-tiba kalian salam sama orang lain itu kadang belum bisa diterima. Tadi kan kadang dibilang so asik atau ngapain orang ini gitu kan, kadang kayak gitu, kadang responnya aneh gitu. Kadang padahal itu akhlak yang baik gitu, akhlak yang biasa terjadi aslinya, cuman di sini nggak pernah terjadi. Kalau di sini ya memang adatnya cuman disapa gitu, biasa ya, cuman disapa pun nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya di sini ketika budayanya ketika masuk atau keluar ya tetap salam dulu kan. Contoh ketika kalian di rumah itu ya keluar masuk rumah itu tetap salam dulu, walaupun seandainya memang kalian masuk rumah itu nggak ada orangnya, tetap kalian kasih salam. Itu walaupun nggak ada orangnya tetap kasih salam. Itu ya tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa. Kalau enggak ada lagi, misalnya itu ada salam ketika nggak ada orang di rumah. Ketika nggak ada orang di rumah, ya ini di sini ada dijelaskan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya itu biasakan kalau seandainya nggak ada orang di rumah pun itu tetap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita nggak tahu juga kalau seandainya di rumah itu kan ada penghuninya juga kan, kita kan berdampingan, hidupnya juga berdampingan, enggak kok kita saja yang hidup gitu kan. Nah itu ketika tata cara membiasakan salam gitu, udah ada hukum-hukumnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, rasul tawaddu'i al-ibtida'u bisalam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tawaddu'i utawi puncake tawadhu. Rasul tawaddu'i utawi puncake tawadhu. Rasul tawaddu'i utawi puncake tawadhu. Al-ibtida'u iku mulai atau ngawiti. Mulai. Al-ibtida'u iku mulai bisalami kelawan salam. Jadi
Gini gambarannya. Di sini itu kayak gini. Seandainya ada orang tadi, seandainya dua orang bertemu. Salah satu itu memang mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu menandakan bahwasanya itu dia memang dalam taraf istilahnya levelnya itu udah puncak tawadhu. Istilahnya orang itu bisa membuka salam terlebih dahulu itu memang hatinya itu mudah untuk memang mudah untuk gimana ya kalau bilangnya susah. Ketika kalian itu bertemu saling satu sama lain, itu biasanya kalau kedua orang bertemu itu tandanya ketika salah satu itu memulainya terlebih dahulu itu menandakan tawaduknya lebih tinggi, tarafnya tawaduknya itu lebih tinggi. Tawaduk itu merendahkan merendahkan diri. Tapi beda dengan merendahkan diri yang minder, beda. Kalau yang merendahkan diri yang minder itu buruk. Kalau merendahkan diri yang ini itu kayak merendah gitu, merendah biar nggak sombong, Istilahnya orang itu kadang dibilang sombong itu nggak mau sapa, nggak mau mengucapkan salam terlebih dahulu. Makanya itu tandanya ketika ada orang kok mau memulai salam terlebih dahulu itu menandakan kalau itu memang puncaknya dia tawadhu. Enggak, pasti nggak akan orang itu dibilang sombong, itu nggak mungkin karena dia aja membuka salam terlebih dahulu, nggak mungkin dia. Biasanya kan kalau nggak mau salam kan mukanya loh. Kalau seandainya saya pernah kejadian itu, kalau kadang nggak ada yang nggak mau jawab juga ada. Kalau saya kasih salam itu kadang belum tentu jawab. Mukanya ya gitu, kayak tadi mungkin responnya kayak so asik atau gimana, itu kan nggak tahu juga hadiahnya. Itu biasanya kayak gitu. Makanya ketika kalian itu mau memulai salam terlebih dahulu, itu menandakan kalau kalian itu sifat tawadhunya tinggi, dan nggak akan dibilang sombong, nggak akan, karena kalian aja merendahkan diri kalian, ya kan? Itu nggak mungkin dibilang sombong. Paling enggak kalau bertemu sama orang lain itu wajahnya ceria gitu, sumeh. Bukan kok Om Nabi aja mengajarkan kita itu selalu tabasam. Istilahnya tabasam itu wajah yang sumringah, bukan kok wajah yang cemberut gitu. Karena kalau orang itu ketemu orang wajahnya cemberut itu yang satunya lihatnya hatinya malah gak enak, hatinya malah kacau jadinya. Tiba-tiba berubah itu suasana hatinya, malah berubah gara-gara lihat orang itu muka sepet gitu. Ada kan gitu. Makanya ketika kalian bertemu sama orang lain, paling enggak itu biasakan wajahnya itu sumringah. Makanya Nabi itu wajahnya selalu sumringah atau ceria. Istilahnya enggak pernah terlihat wajahnya Nabi itu sedih. Ya, selalu ketika di hadapan orang lain tetap sumringah, nggak mungkin wajah cemberut, itu nggak mungkin, ya kan? Itu ya sudah diajarkan sama Nabi sendiri. Walaupun kalian punya kesedihan, tetap di hadapan orang lain tetap sumringah, itu aja. Nah, itu istilahnya puncaknya tawadhu memang ketika ada orang yang mau memulai salam terlebih dahulu. Itu saya tadi bilangnya susah ya jelasnya, karena sifat tawadhu itu kadang-kadang kalau zaman sekarang itu memang susah untuk dipraktekkan. Padahal itu mudah, cuman merendahkan diri. Dah, dulu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza taqal al muslimani aqrabu ma ilallah ta'ala man bada bisalam wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.